Barakallah. Kalau kita selalu, dimanapun kita berada, kita menjadi simpatisan orang, kita melihat kalau ngelihat orang senyum itu kan sedekah. Jadi bukan sedekah dengan uang aja. Senyum itu adalah sedekah. Menghibur orang, memberikan kabar-kabar yang baik, itu adalah, pahala itu banyak banget. Saudara-saudara kita yang tadinya mereka merasa mungkin patah semangat atau lagi down, yang sedang ditimpa musibah, kita hibur, kita ajak untuk berdiskusi agama, kita ajak untuk berbuat yang terbaik, berbuat yang baik-baik, ya. Kita ajak ke tempat-tempat ibadah, kita ajak ke langgar, musola, ke majelis taklim, segala macam. Selalu mensyukuri nikmat. Ini akan indah sekali. Akan indah sekali apabila hidup kita itu selalu dekat dengan agama. Akan beda ya. Akan beda dengan kualitas orang yang manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kalau seseorang itu dia dari kecilnya, nah ini perlu juga nih, amar ma'ruf, masuk ke kajian amar ma'ruf nahi mungkar. Kita selaku orang tua nih, kita didik anak kita dari kecil sampai dewasa. Dia kalau dari kecilnya sudah dibekali ilmu agama, suatu saat anaknya itu mungkin ya, namanya iman manusia itu kan naik turun. Tetapi dia udah ada bekal, sudah hafal Al-Quran, sholat sudah bisa, sholat 5 waktu pintar, segala macam, berinfak, bersedekah, dan sudah inilah bisa menjalankan sholat sendiri. Ibaratnya sudah bisa mendirikan sholat sendiri tanpa ada orang tuanya. Sudah bisa berpuasa bulan Ramadan sendiri tanpa ada orang tuanya. Suatu ketika kalau anaknya itu udah dewasa, ternyata dia masih sesuatu sikap, namanya itu gitulah, namanya itu kan silap, tempat lalai dan lupa. Dia misalnya terjurang ke sesuatu yang kurang bagus. Dalam inti kata, beliau anaknya ini terjerumus ke jurang kemaksiatan, kasarnya seperti itu. Tetapi dia akan jalan kembalinya. Dia punya jalan kembali. Dia punya jalan kembali, jalan untuk bertaubat tuh, karena dia bisa sholat. Nah, disitulah bedanya antara orang yang punya akidah atau tidak. Nah, kalau kita kosong, anak-anak kita tidak dibekali ilmu agama, kalau suatu saat dia terjerumus ke jurang yang tidak baik, ya udah, lepas. Jalan begitu saja hancur lebur. Karena tidak ada modal dia untuk kembali seperti itu. Nah, ini orang tua harus menegakkan amar ma'ruf ini. Mencegah kemungkaran ini. Kalau anaknya tadi ya sibuk dengan bermain narkoba, sibuk dengan minum-minuman, cepat diselesaikan, sampaikan ayat-ayat. Begini nak, ini dampaknya tidak bagus, kenapa? Nanti begini, kasih dia pilihan, insya Allah. Tetapi harus sering diingatkan. Karena untuk menumbuhkan atau menciptakan, menanamkan ilmu agama ke jati diri anak kita itu tidak gampang. Harus secara kontinu. Tidak ada semuanya itu adalah instan, pasti butuh proses. Tetapi kalau sering diingatkan, mulai dari kecil sampai dewasa, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Bukan kepada anak saja amar ma'ruf nahi mungkar ini kita sampaikan, kepada saudara-saudara kita, teman sekerja kita, teman sejawat, teman ya bisnis kita. Apabila kita melihat dia, aduh kayaknya nih curang-curang deh, misalnya ya, yang harusnya nimbang gula, ada orang beli gula, 1 kilo, kira-kira dipasang setengah kilo. Nah itu kan, wah jangan begitu dong. Kenapa? Nggak boleh. Allah marah, nanti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Lu jual gula nggak sesuai timbangan, seperti itu. Misalnya ya. Semoga para pemirsa TV One ini insya Allah jujur-jujur semua, nggak ada yang seperti itu. Seterusnya banyak lagi kemaksiatan. Yang perbuatan-perbuatan mungkar itu banyak banget. Banyak. Termasuk orang yang suka mencaci orang, suka ya menjelek-jelekan orang, suka menghujat, mengumpat. Nah, istilahnya kan itu adalah perbuatan-perbuatan yang
tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan-perbuatan yang mungkar. Yang bagus itu adalah ya memberikan semangat, memberikan pencerahan agama seperti itu. Dengan berbagai macam wadah, bisa lewat pengajian, bisa lewat pertemuan, persahabatan, segala macam. Dimanapun kita bisa berdakwah. Karena dakwah itu kalau disampaikan itu akan sangat mulia, bagaikan pohon yang rindang tapi berbuah. Tapi kalau kita malas menyampaikan dakwah, tidak berbagi kepada saudara kita, kita ibarat pohon rindang yang tidak berbuah seperti itu. Marilah para pemirsa yang berbahagia, kita berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan berlomba-lomba untuk meniru kegiatan setan. Nah, berlomba-lomba dalam kegiatan kebajikan itu kita bersikap jujur, bersikap yang amanah, apapun yang diberikan, yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh semuanya ya, kita dipercaya, insya Allah dipercaya oleh masyarakat untuk ini. Nah, di situ kita benar-benar kita tunjukkan, kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seorang ahli amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi ahli yang menegakkan kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Beribu jalan kita untuk menjadi seorang yang ahli ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial kita di masyarakat ataupun dimanapun kita bekerja berada, kita menjadi simpatisan orang banyak. Orang dengan kita itu ya rasa haru. Kalau kita ketemu saudara-saudara kita, mereka berharap sekali. Dan keberadaan kita di sana, saudara-saudara kita di lingkungan kita itu menjadi kalau kita datang tuh dengan wah ceria gitu. Bukan misalnya kita datang malah takut orang. Nah, itu kan balik. Yang harusnya kita menjadi yang ma'ruf, mencegah kepada yang mengajak kepada yang baik-baik, tetapi kedatangan kita membuat rusuh, membuat orang yang ini ya, membuat orang kecewa, membuat orang menjadi tidak simpatik sama kita menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah banyak berbuat perbuatan yang mengarah, perbuatan yang disenangi oleh setan-setan yang terkutuk. Harapannya adalah bahwa kita harus menjadi penyejuk hati dimanapun kita berada, penyejuk hati saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Insya Allah, kalau dalam kehidupan kita, setiap langkah kita selalu kita baca bismillah, kita selalu berdoa. Karena kalau kita selalu dekat kepada Allah, selalu berdoa, ya Allah, ya, kita selalu diawali dengan doa, insya Allah segala perbuatan kita akan mendapat hasil yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan beda hasilnya dengan orang yang tidak pernah berdoa kalau melakukan sesuatu. Ya. Yang tadinya orang yang berdoa seharusnya kita misalnya ada bencana, tetapi karena kita berdoa ternyata bencana dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbuatan ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Barakallah.